Nah, gimana tanggapan Medi Broni tentang bahaya menggunakan joki pinjol? Apa sih bahayanya menggunakan joki pinjol ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Nah, saya Panjulie dan Medi Broni, solusi hutang MB, guys. Oke, guys, ini menarik sekali, guys. Menarik sekali yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya, guys. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Solusi hutang MB dan Panjul UY ya. Kita akan membahas hal-hal yang sangat menarik pada hari ini, guys. Tapi sebelumnya seperti biasa, guys, jangan lupa dulu ngopi, ngobrol pintar. Ya kan, Medi Broni? Benar. Nah, ini sangat bagus sekali kita bahas pada malam hari ini, Medi. Iya. Kebetulan saya lihat di postingan OJK. Iya. Ya udah lama sih. Cuman saya tertarik membahasnya sama Medi Broni sekarang ini. Iya. Yang saya mau pertanyakan kayak gini, Medi. Ini saya yang mau bertanya lagi ya, Medi. Iya. Bukan seseorang insan yang komentar lagi ya. Yes, benar. Oke. Iya. Ini ada pertanyaannya semacam ini, Medi. Pertanyaannya apa tadi ini, lupa pula saya nih. Tunggu dulu. Ya. Ini. Sabar ya teman-teman semuanya ya. Ya. Ini pembahasan sangat menarik sekali ya, guys. Begini, Medi Broni. Bahaya menggunakan joki pinjol. Berarti pinjol ini ada juga jokinya ya. Ada juga tukang pakangnya gitu ya. Ada dong. Oh, berarti joki ini bagi hasil ya kalau kita Iya pastinya. nilai dari bahasanya di sini ya. Yes. Bahaya menggunakan joki pinjol. Pernahkah Anda dijokikan sama pinjol? Atau maksud saya gini ya. Kita mau pinjol nih, tapi data orang lain yang kita pakai gitu kan. Ya begitu, Medi Broni. Iya. Begitu ya. Itu yang dinamakan dengan joki pinjol. Mungkin kalau bagi Medi Broni, sebelum video ini kita rekam, perampok pinjol katanya joki itu. Oke, Medi Broni, biar teman-teman kita nggak bosan, nggak memanjang-manjangkan kata mukadimah. Oke, sebelumnya semoga saudara-saudari dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung ke pembahasan bersama Medi Broni, solusi hutang MB. Nah, gimana tanggapan Medi Broni tentang bahaya menggunakan joki pinjol? Apa sih bahayanya menggunakan joki pinjol ini? Oke, selamat sore buat para penonton Panjul UY ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Sebelum Anda nonton ini, tadi udah sholat asar apa belum? Malam nih, Medi. Malam ini ya? Iya. Iya kan ini ditayanginnya sore-sore gitu ya. Oh iya. Kan ditanya dulu, iya. sholat asar itu wajib. Iya. Ini kita masuk ke topiknya. Ini kan berdasarkan postingan dari OJK ini. Iya. Yang dibacakan oleh Panjul, bahaya menggunakan joki pinjol. Betul. Apa sih berbahayanya gitu? Itu kan dari postingan OJK. Iya, betul. Ya, okay. Dari Instagramnya OJK. Ya. Joki pinjol ini Panjul adalah orang yang membantu orang lain untuk mengambil pinjaman online dengan sistem bagi hasil. Iya. Contoh, saya adalah joki. Saya bantuin Panjul untuk ngambil di pinjol. Dengan catatan nanti ada bagi hasil. 40 sama saya, 60 sama Panjul. Data Panjul. Itu yang disebut dengan joki pinjol. Kalau saya menyebut mereka itu adalah perampok online. Kenapa ada bahasa perampok online? Karena dengan tujuan ketika dia mengambil tidak perlu dibayar lagi. Itu yang saya sebut dengan perampok online. Nanti kalau ada yang marah, isi aja di kolom komentar. Dan silahkan Anda pikir dengan logika Anda, benar apa tidak Anda ini perampok. Kan dengan iming-imingan, pinjam di pinjol ini tidak perlu dibayar. Dan sekarang incaran mereka Panjul, incaran para joki ini adalah orang-orang yang mau jatuh tempo. Orang-orang yang jatuh tempo maksudnya? Jatuh tempo kredit dia. Oh. Contoh dia jatuh tempo tanggal 10. Ketemu dengan joki di tanggal 5 atau di tanggal 6. Ya. Itu sangat mereka incar. Dia beranggapan data orang ini adalah data segar. Tapi kalau sudah telat sampai gagal bayar, itu akan kesulitan. Dalih mereka adalah
kita ambil pinjol ilegal, kita lunasi pinjol legal. Ya. Kenapa OJK mengeluarkan statement bahaya menggunakan joki pinjol? Karena joki ini tidak paham dengan pinjol. Bahwasanya pinjol ilegal yang dia pinjam bukan semata hanya memberikan uang kepada masyarakat, tapi lebih ke menambang data. Itulah salah satu OJK mengeluarkan bahaya menggunakan joki. Ya. Padahal yang mau mereka bayar adalah pinjol legal, menggunakan pinjol ilegal. Kan bagus tujuannya. Tapi OJK mengeluarkan bahaya karena OJK lebih tahu daripada mereka. Tujuan dari pinjol ilegal menambang data. Pinjol ilegal mengirimkan kita uang 1.500.000 contohnya gitu. Tapi data kita laku sekian juta di pasar gelap. Makanya OJK menyampaikan itu bahaya, dan habis itu pinjaman nanti bisa tidak terkontrol. Si joki bisa dengan seenaknya melakukan peminjaman menggunakan data kita. Itu yang terjadi di Panjul. Makanya dikeluarkanlah statement bahaya menggunakan joki pinjol. Ini buat teman-teman harus diwaspadai. Di luar sana itu banyak. Selain di YouTube ini, di TikTok paling banyak mereka mengatasnamakan amanah, aman, dijamin 1000%, nggak ada. Endingnya, iming-imingannya memang dia ingin membantu kita. Tapi kalau kita sadari, kita yang mensupport ekonomi mereka. Itu Dapanjul. Kan seperti tadi saya bilangin, pakai data Dapanjul, saya yang membantuin. Betul. Nanti Dapanjul ajukan melalui handphone Dapanjul sendiri. Saya cuma ngasih ini pinjolnya, ini pinjolnya. Saya cuma ngasih itu aja. Nanti penghasilan bagi ya. Saya dapat 400, Dapanjul dapat 600 kalau 1 juta. Ya, duit 600 yang sama Dapanjul berikan kepada pinjol untuk melunasinya. Iya, betul. Sementara yang sama saya 400 buat saya aja. Giliran terjadi masalah yang dikejar Dapanjul, bukan saya. Iya. Kan nggak pakai data saya. Ini hanya permainan logika, tapi biasanya orang-orang yang panik pasti akan nyemplung dengan jasa ini. Berarti enaknya sama joki ya? Enak sama dia. Iya, sama bodoh dia. Orang yang mempergunakan jasa mereka. Duit dapat sama dia kan, datanya nggak ada kan? Kita data sudah disengsarakan ke sana kemarin. Benar. Jadi kalau kita mempergunakan logika, nyambung sebenarnya, hal ini kan merugikan diri kita. Sepintas kelihatannya dia menolong, padahal bukan dia yang menolong kita, tapi sebaliknya. Kita yang menolong mereka, mensupport ekonominya. Mustahil dia mau membantu kita tanpa ada timbal balik. Iya, betul. Pasti ada perjanjian. Dan ini hanya sebatas yang benarnya saja ya. Dia kan tadi itu kan dia bantuin untuk pinjam. Ada juga yang tidak benar. Minta uang di awal, dikirim dulu buat data fake, diminta dulu segini, habis itu diblokir, udah dia kabur. Kasus seperti ini udah lama. Kalau saya nyebutnya bukan joki sih, tapi lebih ke perampok gitu. Perampok online gitu ya. Karena ending dia ingin merampok pinjol-pinjol ilegal ini. Betul. Dia modusnya Dapanjul. Ketika ada orang bertanya, contoh Dapanjul terjebak di pinjol legal, pinjol OJK. Bang, bantu saya bang. Saya mau jatuh tempo di pinjol legal. Saya nggak mampu bayar. Kira-kira apa resikonya? Pasti dia besarkan. Wih, itu parah resikonya. Nama kamu bisa cacat. DC bisa datang. Kalau mau, hubungi nomor yang ada di bio. Akhirnya orang nelpon. Begitu orang nelpon dia tawarkan hal tadi. Nah, itu modus dia. Jadi ketika kita bertanya, dia selalu jawab dengan gimmick yang besar gitu loh. Seakan-akan kita galbay di pinjol legal ini berbahaya banget. Nanti kalau dia sudah mendapatkan yang dia tuju tadi, contoh data Dapanjul tadi udah dipakai, penghasilan sudah dapat, kan Dapanjul nanti suatu saat pasti komplain. Kenapa saya ditelepon? Solusi terakhir dari mereka tetap seperti solusi yang saya kasih. Matikan nomor. Matikan WhatsApp. Kenapa? Karena data kita sudah mereka gunakan gitu. Berarti kalau data kita bermasalah, Medi, yang si joki ini lepas tangan lagi dong? Iya, ya pastinya dia lepas tangan. Walaupun kita lapor dia nih gimana data saya. Nggak akan ketemu orangnya, kabur orangnya nanti. Itu sudah banyak itu di Instagram, banyak. Pasti kabur. Berarti menghilang, dia nggak ada bisa menenggak. Enggak, kalau kita terlalu nyinyir aja dalam bertanya, pasti kita di-blok nanti. Yang penting dia sudah mencapai target dia. Kan ada sistem hasil 40, 60. Kalau dia sudah mendapat bagian ini, ya sudah, kita ngapain lagi? Kan nggak keuntungan lagi bagi mereka. Iya.
Kan dia melihat kepanikan orang yang telat bayar ini kan cuan bagi mereka. Itu sebenarnya poinnya. Oke. Ya begitu. Makanya di situ kan ditulisin ada bahaya-bahayanya semuanya. Iya. Begitu ya teman-teman, bahaya menggunakan joki pinjol yang telah dijelaskan sama Medi Broni. Ini kan bahaya menggunakan joki pinjol ya. Telah kita bahas ya. Semoga teman-teman mengerti ya. Dan sekarang bahayanya sudah. Jadi yang harus kita lakukan apa itu, Medi? Kalau yang harus kita lakukan untuk kedepannya, kita pertimbangkan dulu sebelum menggunakan hal ini. Karena saya yakin orang yang nonton Dapanjol pun sudah ada yang menjadi korban dari si joki ini. Iya. Makanya yang belum menjadi korban itu hati-hati banget gitu loh. Kita ini kan sudah tidak mampu bayar, kita ingin lepas dari pinjol. Ngapain lagi kita harus minjam di pinjol? Kalau memang benar joki-joki pinjol itu adalah solusi, harusnya OJK tidak memposting dengan kata bahaya menggunakan joki pinjol. Kalau memang dia solusi, kan tujuannya bagus untuk membayar ke pinjol legal. Akhirnya kan pinjol legal untung lagi. Harusnya kan OJK mensupport. Tapi ini OJK mewarning kita bahwasanya itu berbahaya. Berarti kita tinggal pertimbangkan kenapa OJK tidak mensupport. Padahal kan ini bagus untuk pinjol legal loh, supaya keuntung gitu kan. Dan masyarakat juga terbantu, tapi karena OJK tahu akan lebih berbahaya, makanya disampaikanlah gitu. Jadi sebisa mungkin hindari. Kalau memang tidak mampu, ya sudah gitu loh. Tahan saja sampai di situ, kapan perlu ganti nomor Anda. Oh, begitu. Putus kontak, putus komunikasi kita. Putus komunikasi ya. Oke. Itulah kita bahas teman-teman, bahaya menggunakan joki pinjol dan apa yang harus dilakukan. Semoga teman-teman paham ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang mau komen silahkan di kolom komentar nanti ya. Jangan lupa follow. Jangan lupa subscribe Panjul UY dan Medi Broni. Solusi hutang MB ya teman-teman ya. Oke, tetap pantau channel kami. Semoga wawasan kita dan di sana bertambah wawasannya tentang dunia perpinjolan dan hutang piutang, tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya kan itu. Iya. Sudah paham juga saya jadinya kan. Iya. Oke, terima kasih telah hadir. Jangan lupa ngopi, ngobrol pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.